Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mencari hantu. Night Vision OTG atau Night Vision OTG ya, Night Vision on the go. Ini yang lagi rame nih di grup-grup. Ada Night Vision harganya 300 ribuan, nggak sampai 300 ribu ya, cuman 250 ribuan lah. Ini kita akan review satu-satu. Ini kebetulan saya pakai produknya dari Juragan Envy. Ada beberapa fitur menarik yang saya suka, yang mungkin rasanya menarik untuk kita ulas, menarik untuk kita bahas. Jadi kita akan bahas semuanya sedetail mungkin untuk fitur, spesifikasi, terus nanti kita akan tes performa di lapangan, terus juga nanti terakhir kita akan buat kesimpulan apa aja kekurangan dan apa aja kelebihannya. Ini unitnya Night Vision OTG versinya Juragan Envy. Sebenarnya ada banyak ya pengrajin untuk night vision model OTG seperti ini. Tapi ini kebetulan saya pakai yang produksinya dari Juragan Envy karena ada beberapa fitur menarik. Ini saya dapat dengan harga 237.000 belum ongkir ya. Terus enaknya juga kalau seandainya kena belanjanya di Juragan Envy, ini kita bisa COD atau cash on delivery. Jadi kita tinggal kirim alamat kita, nanti barangnya dikirim, kita nggak perlu transfer duluan, kita nggak perlu DP-DP-an. Nanti kalau barangnya udah sampai rumah, baru kita bayar bayar cash ya ke kurirnya, ke yang nganternya. Dengan harga 237.000 kita dapat kelengkapannya. Ini unit utamanya ada kamera night visionnya, terus ini kabel USB-nya bisa ditarik ya, bisa ditarik. Kalau seandainya mau dipendekin tinggal ditarik lagi baru dilepas. Kemudian ini ada adapter untuk teleskopnya, terus juga ada klemnya ini untuk penguncian ke teleskopnya, terus ini ada adapter 40. Ini nanti kita bahas bagaimana cara pakainya. Kita akan coba tes gimana pakainya. Terus juga ini fokusnya bisa diatur dari luar. Kemudian berikut dengan paketnya juga ada bracket untuk handphone. Jadi ini nanti dipasang ke teleskop. Kemudian HP-nya bisa kita pasang di holdernya ini ya. Baru nanti tinggal hubungin dari kamera Envy ke HP-nya supaya nggak ribet kita pegang. Terus juga terakhir ini ada kabel OTG-nya. Ini kabel OTG USB female. Jadi ini nanti untuk sambungan dari kamera Envy-nya disambung ke sini. Terus ujung satunya ini tuh micro USB ya untuk HP-nya. Jadi ini nyambung ke sini, nanti ini sambung ke HP. Jadi kalau seandainya teman-teman HP-nya pakai yang tipe C, bukan micro USB, bisa request ke Juragan Envy untuk minta diganti OTG-nya jadi tipe C. Untuk nanti kalau seandainya teman-teman ada yang minat mau pesan, linknya untuk ke Facebook dan juga ke WhatsApp-nya untuk pemesanan saya kasih di kolom deskripsi. Orangnya asik, nggak perlu sungkan kalau seandainya cuma sekedar tanya-tanya, ya nanya-nanya nggak harus beli, kata dia gitu. Untuk spesifikasinya sendiri, ini basicnya kameranya 8 megapiksel, tapi nanti kita akan coba bagai sejernih apa sih hasil dari kameranya ya. Soalnya sekarang-sekarang ini untuk megapiksel kita nggak bisa jadi jaminan. Ada yang megapikselnya besar kayak 12, 16, tapi ternyata hasilnya lebih bagus. Kamera yang 3,2 megapiksel itu, Pixel sekarang nggak terlalu itu ya, nggak terlalu jadi jaminan untuk kualitas dari tangkapan gambarnya ya. Soalnya CMOS sensornya belum tentu bagus. Jadi sebenarnya CMOS sensor juga menentukan. Jadi mungkin aja ini 8 megapiksel tapi CMOS sensornya bagus, mungkin kualitasnya bisa setara dengan action cam yang 12 megapiksel atau bahkan 16 megapiksel. Dan fiturnya yang unik menurut saya, selain daripada desainnya, saya suka desainnya simple, nggak ribet lah ya. Ini
klemnya, ada handle-nya, jadi gampang kalau seandainya mau dibuka atau mau dipasang. Terus juga ini fokusnya, ini yang menarik dari Night Vision OTG versinya Juragan NV. Ini fokusnya bisa diatur dari luar, jadi kalau ini udah dipasang di teleskop, ini tinggal kita putar aja kalau seandainya mau ngatur fokusnya. Beda sama Night Vision OTG produk lain, kebanyakan kalau seandainya kita mau atur fokusnya, ini kita harus putar dari depan, jadi agak susah ya, harus pakai obeng atau apa gitu kan, dicolok atau harus dijepit baru bisa diputar. Terus nanti kita pasang dulu ke teleskop, kalau seandainya masih kurang jelas harus kita buka lagi, putar lagi, pasang lagi, sampai gitu terus sampai pas, sampai fokusnya bagus. Oke, dan sekarang kita akan langsung aja ke bagaimana cara penggunaannya, cara pemasangannya. Oke, langsung aja sekarang kita ke cara pemakaiannya, gimana cara pengoperasiannya ya. Pertama yang harus kita siapkan adalah HP Android kita. HP Android kita sudah harus terinstall aplikasi yang namanya Mscope. Cara pemasangannya, cara installnya seperti ini. Jadi hal pertama yang harus kita perhatikan adalah handphone kita harus sudah terhubung dengan internet ya. Boleh menggunakan wifi, boleh menggunakan hotspot, atau juga boleh menggunakan data, apa aja yang penting handphone kita terhubung dengan internet. Dan langkah berikutnya adalah kita harus cari aplikasi yang namanya Play Store. Nah ini Play Store biasanya tiap-tiap HP Android memang udah ada ya bawaan dari publiknya. Ini Play Store, kita buka aja. Kita buka, nah kemudian di atasnya ini kita tap satu kali. Kemudian kita cari aplikasi namanya Mscope. Mscope seperti itu ya. Kalau udah, kemudian kita enter atau kita pencet tombol yang gambar kaca pembesar ini. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian ini yang paling atas itu ada tulisannya Mscope for USB camera. Kemudian di bawahnya yang keempat ini juga ada, ini Mscope yang versi premiumnya ya. Kita pakai yang atas saja kalau seandainya download dari Play Store, karena kalau seandainya download dari yang Play Store yang di baris keempat ini itu harus bayar 64.000 ya, lumayan. Jadi kita pakai yang atas saja. Kita pencet sekali. Nah, kemudian di sini ada pilihannya install. Kalau seandainya HP-nya di setting bahasa Indonesia, biasanya tulisannya pasang. Ini kita tap aja sekali. Kita tap sekali, kemudian ini permissionnya atau izinnya kita izinkan atau accept. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai downloadnya selesai. Ini masih pending, masih menyiapkan. Nah kemudian ini udah mulai jalan persenannya. Dia filenya kecil, jadi cepet, nggak makan data banyak. Tujuh satu, 77, 86, dan 22, dan 100%. Kita tunggu sebentar untuk dia installing. Nah, ini kalau sudah selesai, sudah ada tulisannya open, atau kalau seandainya HP-nya setting bahasa Indonesia itu berarti buka ya. Itu bisa kita langsung pencet aja, kita buka langsung ke aplikasinya, atau kita bisa cari aplikasinya. Nah, ini udah ada di depannya. Ini kita tinggal pencet aja satu kali, dan aplikasinya udah kebuka. Gini tampilannya. Oke, jadi kalau seandainya udah terpasang, nanti kita tinggal cari aja aplikasinya. Di sini saya punya dua. Ini Mscope yang gratis yang kita download tadi, yang dari Play Store. Ini Mscope yang versi berbayarnya, versi premiumnya. Jadi kalau seandainya kita pesan Night Visionnya lewat Juragan NV, ini nanti kita dapat aplikasi yang premiumnya secara gratis. Bedanya apa? Bedanya ada di fiturnya. Fiturnya lebih lengkap yang premium. Ada beberapa fitur yang di versi gratis yang nggak ada, tapi di versi premiumnya ada. Nah, sekarang kalau seandainya udah, ini kita bisa buka aja aplikasinya. Ini saya pakai yang dari Play Store aja dulu.
Nah ini tampilan aplikasinya seperti ini ya. Ini udah siap untuk dihubungkan ke night vision-nya. Kemudian kita akan menyiapkan night vision-nya dulu. Nah ini night vision-nya, pertama kita harus pasang dulu kabel OTG-nya. Kabel OTG-nya kita pasang ke sini. Seperti itu. Kemudian ini kita tarik secukupnya aja panjangnya. Ini mungkin bisa sampai sekitar 75 cm ya panjang totalnya, tapi ini kita pakai secukupnya aja, misalnya segini lah ya. Terus kemudian kita pasangkan night visionnya ke teleskop. Nah, ini agak ribet ya, jadi agak rame meja saya. Oke, ini saya singkirkan dulu HP-nya. Oke, sekarang kita coba pasangkan ke teleskopnya. Jadi ini ada adapter 40. Ini fungsinya untuk teleskop-teleskop kecil. Jadi nggak semua teleskop ukuran tube bagian belakangnya sama. Kalau ini tube depannya, ini tube depan, ini tube belakang, ini tempat lensa untuk kita intip. Ini nggak semua ukurannya sama. Ada yang lebih kecil dari ini, ada yang besar, ada yang kecil ya. Jadi kalau seandainya teleskopnya kecil, kalau seandainya ini nggak dipakai terus nggak muat gitu ya, maksudnya longgar gitu, ini kita bisa pasang dulu, kita pasang dulu ke teleskopnya seperti itu, baru kita masukin night visionnya. Tapi ini berhubung pas ukurannya, cukup kita kendorin aja, kita kendorin, terus ini udah bisa masuk langsung gitu ya, pas, tinggal kita kencengin aja, jadi ini nggak perlu dipakai. Ini teleskopnya saya pakai Thomson Predator Reticle Mildot yang 6 titik. Jadi ini ukurannya pas, sudah nggak perlu pakai adapter 40 nya lagi. Adapter 40 nya bisa kita simpen aja. Kalau seandainya udah seperti ini, kemudian kita bisa pasangkan holder untuk HP-nya. Holder untuk HP-nya ini baut penguncinya, kita buka aja. Nah seperti itu. Kemudian ini ada karetnya untuk penahannya supaya lebih kokoh gitu, lebih kuat. Dan ini kita pasangkan di bagian atasnya. Nah udah masuk di atasnya, baru kita pasang lagi baut untuk pengunciannya. Situ ya, kamera night visionnya udah terpasang, tapi ini sengaja nggak saya kencengin dulu, nanti saya jelasin kenapa. Ini masih bisa diputar gitu ya. Kemudian ini bracket untuk HP-nya udah terpasang juga, udah kokoh ini. Jadi di bagian atas ya. Jadi ini teleskop, ini turret atas, ini turret samping. Jadi bentuknya seperti itu. Ini kamera NV-nya, ini bracket untuk handphonenya. Kemudian yang terakhir, kita tinggal sambungkan ke HP-nya. Nah ini mana tadi aplikasinya seperti itu, udah seperti ini, dan tinggal kita pasang, tinggal kita colok aja. Nah gitu ya. Dan kalau seandainya reticle udah terhubung ke HP, udah kita bisa lihat reticle-nya. Terus ini tinggal kita atur fokusnya, kita atur posisinya, kira-kira kurang miring, kurang kiri atau kurang kanan, kurang atas, kurang bawah, tinggal kita atur fokusnya. Terus kalau reticle-nya masih nggak sejajar ya, ini tinggal kita putar aja adapternya. Kalau sekiranya udah pas, baru tinggal kita kunci. Seperti itu. Kemudian langkah terakhirnya tinggal HP-nya kita pasang ke bracketnya. Jadi ini ada pairnya ya buat ngejepitnya. Jadi ini tinggal kita lebarin, terus ini kita pasang ke bracketnya. Jadi supaya kelihatannya gini dia. Jadi kalau udah dipasang di unit dia bentuknya seperti ini ya. Ini kameranya, ini bisa diatur fokusnya, tinggal diputar aja kameranya di bagian belakangnya. Dan ini kabelnya nyambung ke OTG, nyambung ke HP, kemudian ini bracket untuk handphonenya.
jadi posisi menghadap ke atas. Nah kemudian ini yang adapter 40, berhubung saya pakai teleskop yang belakangnya agak kecil, jadi saya pasang adapter 40 nya. Tambah dari samping. Kemudian ini untuk center infrarednya saya taruh di depan, karena ini unit small game ya, small sampai medium game. Jadi recoil nggak terlalu parah, jadi saya bisa pasang senternya di depan. Jadi seperti ini tampilan akhirnya. Sekarang kita akan lanjut ke penggunaannya pada waktu malam hari. Oke, sekarang kita ada di luar ya. Ini tempat biasa. Tempat saya biasa latihan Metsil. Ini coba saya naikin dulu zoomnya. Ini nih, jarak 41 meter tepat ke target yang putih ini, yang pas di tengah-tengah reticle. Ini kondisinya gelap total tanpa cahaya sedikit pun. Jadi kalau saya lihat langsung dengan mata kepala ya, tempat yang di tengah-tengah reticle ini ada gubuk, ini ada rumah, itu nggak kelihatan sama sekali karena gelap. Ini jarak 41 meter. Ini saya atur fokusnya dulu gitu ya. Nah ini hasilnya ya. Ini saya pakai teleskop Thomson Predator reticle 0.6 titik, zoom 6, dan senternya saya pakai senter T20. Zoomnya nggak sampai full, mungkin sekitar setengah putaran lagi baru full deh, baru full zoom. Sengaja nggak saya fullin zoomnya karena kalau di zoom sampai penuh itu agak kotak ya, kelihatan cahayanya bentuk kotak gitu. Ini 41 meter, masih kelihatan jelas banget sih kalau menurut saya. Kalau seandainya untuk big game atau medium game, ini masih oke banget kualitasnya, bahkan kalau saya bilang bisa hampir sama night vision yang basic action cam yang 16 megapiksel yang harga 1,4 jutaan ke atas. Ini masih setara kualitasnya. Kita coba target yang agak jauh di mana ya, bukan ini. Nah ini jarak pohon kelapa ini ya, ini jarak 67 meter, masih lumayan kelihatan. Kalau untuk big game ya masih oke lah. Kalau untuk medium bahkan small game barangkali ini udah agak susah. Tapi untuk big game, untuk ya target besar lah, ini masih oke lah. Ini juga zoomnya belum saya fullin ya, zoom untuk teleskop sama sama center airnya. Jadi kalau di fullin ini masih bisa lebih oke lagi. Ini targetnya bebek 20 sampai 25 meteran, zoom 5. Kalau target hidup, ada matanya gitu ya, itu kelihatan dia matanya terang karena mantul dari cahaya IR nya. Tapi tetap ini masih dalam kondisi gelap total. Pengen saya shoot tapi punya orang, takut didenda. Ini semuanya kondisi gelap total. Kalau saya lihat langsung dari mata kepala ini nggak kelihatan apa-apa, hitam aja gelap. Oke, untuk itu tadi ya hasil uji performanya. Sekarang kita langsung aja ke kesimpulannya, mungkin yang bagus-bagus dulu ya. Positifnya, kelebihannya.
kamera 8 megapiksel, tapi menurut saya ini CMOS sensornya bagus, jadi kualitasnya bisa dibilang setara dengan action cam yang 16 megapiksel. Ini kualitas kameranya menurut saya sangat-sangat mumpuni untuk jarak 50 meteran, bahkan sampai 70 meter juga kalau untuk big cam masih oke lah. Terus juga atur fokusnya enak, ini tinggal diputar. Ya tadi saya bilang ya, nggak perlu kita buka pasang untuk atur fokusnya, cukup kita putar aja belakangnya. Terus juga harganya terjangkau pastinya. Untuk kekurangannya, atur fokusnya. Memang satu sisi atur fokus model seperti ini nyaman sih kalau menurut saya ya. Cuman kekurangannya mungkin di posisi pengaturan ulang untuk penyetaraan retikelnya. Jadi kalau seandainya ini udah dipasang di teleskop untuk mengatur fokusnya, itu kameranya harus diputar. Ini ya, kamera harus diputar. Jadi otomatis posisi retikelnya juga dia ikut geser. Jadi kalau seandainya ini udah kita putar, dapat posisi pas retikelnya yang jelas gitu. Ini harus kita putar lagi adapternya supaya dia lurus kameranya ini. Supaya dia lurus sama retikelnya. Jadi kalau seandainya kita putar misalkan kurang ke kanan gitu fokusnya. Ini kalau seandainya udah oke, fokusnya gini, ini harus kita kendurin lagi, kita putar bracketnya baru kita kunci lagi. Ini untuk pengunciannya juga klaimnya bisa kita putar juga ya, nggak perlu semuanya sama adapter. Kemudian yang kedua untuk kekurangannya, ini sebenarnya biarpun namanya OTG, biasanya kalau orang dengar istilah OTG on the go gitu ya, artinya mungkin praktis gitu ya, simple, praktis, compact gitu. Tapi sebenarnya nggak juga. Night Vision OTG ini masuknya sebenarnya ke kategori Night Vision Device NVD ya, karena dia layarnya, screennya untuk lihat retikelnya itu harus dengan gadget lain, sama seperti Night Vision impor yang ada monitornya itu yang 4,5 inci, itu sama modelnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang simple, dibilang praktis, nggak juga, justru lebih praktis yang Night Vision Scope yang simple, yang sistem intip itu dari belakang. Ini nggak terlalu praktis karena dia sebenarnya masuk ke kategori NVD, Night Vision Device. Jadi sebenarnya istilah OTG itu salah kaprah karena sebenarnya OTG itu cuman kabel ini aja. Terus juga kekurangan yang ketiga ya. Saya sebenarnya udah pernah pakai produk Night Vision OTG lain ya. Biasanya masalahnya, kendalanya itu dia suka ada di kabel OTG-nya. Kabel OTG seperti ini gampang rusak, banyak penyakitnya. Biasanya penyakitnya di sini pasti. Mungkin sekitar 4 atau 5 kali pakai rusak, harus ganti. Memang sih nggak mahal, tapi ya kalau seandainya lagi dibawa nembak gitu ya, berburu atau latihan, rusak ya, kalau kita nggak bawa cadangannya mungkin ribet juga. Ini murah sebenarnya. Jadi sebenarnya setelah saya berkali-kali ganti, berkali-kali rusak, nah kabel Night Vision OTG-nya saya ganti dengan kabel nggak pakai kabel ya. Ini OTG yang nggak pakai kabel, lebih simple bentuknya, pendek, tapi ini lebih awet kalau menurut saya. Ini ya teman-teman sebenarnya bisa bisa beli aja sendiri gitu kan. Ini murah kok, di counter-counter handphone biasanya ada. Kemudian ini juga satu paketnya 237.000 itu nggak termasuk senter infrared. Jadi senter infrarednya kita harus beli sendiri. Terserah mau pakai model apa. Ini tadi saya coba pakai yang model T20. Sebelumnya saya udah pernah review juga senternya. Terserah teman-teman sesuai kebutuhan aja. Saya udah pernah coba review semuanya, yang T20, T50, C8, terus juga yang Tower Pocketman saya udah pernah review, sesuai dengan kebutuhan, juga sesuai dengan anggaran masing-masing, budget masing-masing. Kemudian kekurangan yang berikutnya, ini menurut saya krusial sekali sih ya. Sumber tenaganya. Jadi kamera ini nggak ada baterainya. Jadi dia harus nyambung ke handphone untuk bisa beroperasi, untuk bisa nyala. Harus dengan kabel micro USB-nya, kabel OTG-nya. Jadi sumber daya dari kamera ini itu satu-satunya hanya ikut dari baterai handphone.
Jadi kalau seandainya baterai handphonenya lowbat, ini nggak bisa hidup. Terus juga kalau seandainya baterai handphonenya lowbat, kita nggak bisa sambil cas pakai power bank. Karena apa? Karena kabel OTG-nya, kabel port casannya, untuk sambung casannya itu udah dipakai sama kamera. Jadi kalau seandainya kita nembak, kameranya lowbat, harus kita cas dulu. Nggak bisa kita sambil pakai dengan kamera night visionnya sambil kita cas. Atau mungkin solusi lainnya adalah dengan bawa baterai HP cadangan. Tapi kan HP-HP sekarang baterainya sistem tanam ya, nggak bisa gampang dibongkar pasang kayak handphone model dulu. Itu kekurangan yang paling krusial kalau menurut saya. Yang berikutnya, nggak semua handphone support OTG. Jadi sebelum teman-teman beli ini, teman-teman mungkin ada baiknya cek dulu di Google atau dengan aplikasi untuk cek ya support atau enggaknya OTG di handphone teman-teman semua. Karena ya sayang aja kalau misalnya kan udah beli ternyata handphonenya nggak support OTG, kan sayang juga. Kemudian yang terakhir ini lebih ke tips sih kalau menurut saya. Kalau seandainya lagi nggak dipakai gitu, kalau misalkan ini udah dipasang ke handphone ya, kalau seandainya lagi nggak dipakai gitu, biarpun handphonenya mati, biarpun handphonenya kita kunci gitu, ini dia tetap memakan daya, tetap mengkonsumsi daya. Jadi kalau seandainya teman-teman misalkan ini lagi dipakai, terus lagi nggak dinyalain gitu ya, lagi nggak perlu untuk bidik, ini dicabut aja kabelnya karena dia tetap makan daya. Tadi saya coba, saya lupa nggak saya cabut, habis saya pakai, saya tes, saya biarin, tapi handphonenya saya matiin. Ternyata pas saya hidupin lagi lowbat ya, karena kameranya tetap tetap nyala. Jadi pas saya pegang itu anget, mungkin sekitar 1 jam lebih gitu, jadi anget dia. Pas saya lihat baterainya lowbat, berarti dia tetap konsumsi daya. Oke, jadi saya rasa itu aja yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini untuk mereview Night Vision OTG versi Juragan NV. Kalau teman-teman ada yang berminat, mungkin nanti saya akan sediakan link untuk ke Facebooknya, ke Juragan NV, di kolom deskripsi juga kontak WhatsAppnya. Jadi kalau seandainya ada teman-teman yang mau nanya lebih lanjut atau mau pesan, bisa langsung kontak ke Juragan NV. Lalu lupa saya ingatkan untuk mengutamakan selalu etika dan keselamatan ketika menangani senjata angin Anda. Terima kasih untuk like, komen, dan subscribe-nya. Saya Jair Newman, mengudara dari Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Salam, satu laras.